Setiap hari, hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya dilalu lintaskan melalui pintu pemasukan dan pengeluaran suatu daerah. Namun, di balik pergerakan tersebut, terdapat prosedur yang harus dipenuhi untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Karantina Indonesia yang bertugas mengawasi lalu lintas media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedurnya seperti ini, kadang-kadang orang berpikir mungkin susah ya, bahwa sebetulnya prosedur karantina itu tidak susah, tetapi mudah, apalagi di jam yang seperti sekarang ini. Jadi secara prinsip dia harus mengajukan permohonan melalui PTK online kita, kemudian kita melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang diminta yang memang kita tetapkan, kemudian setelah itu dilakukanlah pemeriksaan fisik terhadap barangnya. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Apabila barangnya sesuai, fisiknya betul, jumlahnya betul, kemudian bebas sama penyakit, kemudian kita baru terbitkan sertifikat pelepasannya. Setelah sebelumnya dia punya PNBP, penerimaan negara, bukan pajak. Walaupun informasi terkait prosedur karantina mudah diakses oleh siapapun, namun pelanggaran masih ditemukan di lapangan. Pelanggaran itu terjadi ada beberapa faktor, kemudian ada beberapa kombinasi yang memang ada di dalamnya. Antara lain apa? Bahwa pelanggaran itu terjadi memang karena kesengajaan. Orang sudah tahu aturan, tapi dia dengan sengaja melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah memang ketidaktahuan. Orang tidak tahu kemudian melakukan pelanggaran. Kemudian yang lain, kita melihat untuk kondisi geografis kita yang Kepri sebetulnya. Kita lebih tajam lagi ke Kepri. Kondisi Kepri geografis yang kepulauan ini menjadikan pintu-pintu pemasukan yang memang tidak resmi begitu banyak. Ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran terutama di wilayah Kepri. Tetapi, ketika pelanggaran itu terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, namun juga dapat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Pelanggaran di bidang karantina, kita ada karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan berbagai macam konsekuensinya. Ketika terjadi pelanggaran maka akan banyak dampak di belakangnya sebetulnya. Dampaknya misalnya terhadap apa? Terhadap kondisi pertanian kita, peternakan kita. Kemudian ada dampak yang lain tadi, yang zoonosis, berdampak terhadap kesehatan kita. Kemudian bagaimana dengan jenis invasif? Dia akan berdampak terhadap ekologi dan lingkungan kita. Kemudian hubungannya dengan kalau penyakit masuk, mungkin orang nggak sadar akan mengganggu terhadap perdagangan kita. Bagaimana kita mau ekspor, orang lain akan membenarkan apa? Indonesia banyak penyakit, akan terganggu juga di bidang perdagangan kita. Jadi ketika tadi pelanggarannya terjadi di bidang karantina, banyak aspek, banyak sektor yang menjadi terjadi akibat yang tidak kita inginkan. Selain menimbulkan dampak yang luas terhadap beberapa sektor, pelanggaran karantina juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Pasal 86 ini mengatur ancaman hukuman apabila terjadi pelanggaran di bidang impor. Jadi ancaman hukumannya apa? Akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar jika terjadi pelanggaran di bidang karantina untuk pemasukan atau untuk impor. Kalau tadi 86 mengatur tentang impor, pasal 87 ini mengatur tentang ekspor. Ancaman hukumannya apa ketika terjadi pelanggaran? Pelanggaran terhadap ekspor, ancaman hukumannya adalah kurungan penjara maksimal paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Karantina tidak hanya mengatur perpindahan media pembawa dalam kegiatan ekspor dan impor, tetapi juga mengatur perpindahan domestik. Secara domestik pun sekarang wajib sertifikasi di tempat pengeluaran. Ya, apabila unsur-unsur tadi memenuhi, maka pelanggarannya terjadi. Kemudian ancaman hukumannya adalah dia akan mendapatkan ancaman kurungan paling lama selama-lamanya itu 2 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Jadi
Secara domestik pun ketika membawa barang atau media pembawa memang wajib memenuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh karantina. Namun, keberhasilan sistem karantina tidak hanya bergantung pada petugas karantina, tetapi juga membutuhkan dukungan langsung dari semua pihak. Karantina bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas dan pejabat karantina. Karantina menjadi tugas kita bersama karena di situ ada perlindungan sumber daya alam hayati kita. Mari bersama-sama kita menjaga keanekaragaman hayati kita, plasma tufa kita dengan lapor karantina sehingga ada jaminan bahwa media pembawa yang dilalu lintaskan baik hewan, ikan, dan tumbuhan sudah sehat, kemudian aman dan layak. Kalau memang barang konsumsi aman dan layak untuk dikonsumsi. Ayo lapor karantina, lindungi sumber daya alam hayati Indonesia untuk generasi mendatang.